Kata dia, ini kalau bukan Nabi tidak bakalan kayak gini nih. Ini pasti Nabi ini. Ini pasti Rasul ini. Bawa kambingnya ke kampung, teriak di orang kampungnya. Hei, siapa butuh kambing, ambil. Semuanya ngambil. Ayo kita semuanya menghadap Nabi Muhammad. Kita ucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat tuh, Sayyidina Abu Bakar bercerita kepada anaknya, Sayyidah Aisyah as-Siddiqah, ya Aisyah, semua yang sudah saya lakukan sudah ikuti Nabi Muhammad, semuanya sudah. Kata Sayyidah Aisyah, ada yang belum. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau menuju ke pasar. Di situ ada orang, aki-aki udah tua, ompong, matanya buta lagi. Minta-minta dia. Saya lapar, saya belum makan. Rasulullah jalan, dilihatnya dia, didatangnya oleh Nabi Muhammad SAW. Matanya buta, Bu. Diraba-raba itu orang. Rasulullah wajahnya diraba-raba. Kamu siapa? Saya belum makan, saya 1 hari belum makan. Rasulullah ngambil gandum, ada yang mengatakan ngambil roti, ada yang mengatakan ngambil kurma. Dilihat, giginya ompong. Ini kalau korma dimasukkan langsung keselak. Dengan rahmatnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diambil, dimasukkan mulutnya Rasulullah, dimamah oleh Rasulullah, digigit oleh Rasulullah, sudah halus, dimasukkan, disuapin itu aki-aki tadi. Orang yang sudah tua disuapin, sudah disuapin dengan tangan yang bak sutra, baunya minyak wangi kal miski. Halus, orangnya akhlak, dimasukkan ke mulutnya, dia pun makan dari bekas tangan Nabi Muhammad. Diraba-raba bukannya, diraba-raba tanya, pemuda, kamu siapa, dari mana? Saya dari Madinah. Dengar kata-kata Madinah, hati-hati, hati-hatinya itu harus ngomong, hati-hati. Itu di sana ada pemuda pendusta, tukang sihir namanya Muhammad. Ngaku-ngaku Nabi lagi. Kamu hati-hati sama dia. Kalau kita gimana, Pak? Tonjok aja orang Rasulullah. Kurang ajar kamu ini. Rasulullah enggak, Bu. Marhaba. Disuapin lagi. Pulang Rasulullah. Setiap hari datang lagi Rasulullah. Dilihat orang itu. Disuapin lagi. Diraba. Dihujat lagi Rasulullah. Diomongin lagi. Setiap hari diomongin terus. Tapi tetap disuapin terus. Coba kita kata kalau misalkan saudara orang, terus dia mau bakhil, kikir, apa kita mau ngasih? Rasulullah tidak. Sampai-sampai, tatkala sampai sakitnya Nabi Muhammad, Rasulullah sudah tidak menyuapin lagi, anak-anak sakit, sampai meninggalnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata ibu Sayyidah Aisyah, di kampung sana ada, langsung saya cari orang itu. Orangnya kayak apa sih orang tua itu? Saya akan suapin. Datang, lihat. Langsung aja ambil kurma, masukin mulutnya. Ini udah kayak biasa aja ini. Biasanya tangannya halus, akhlak, orangnya baik. Ini jangan-jangan anak buahnya Muhammad ini. Subhanallah. Yang biasa nyuapin saya mana? Yang tangannya halus, orangnya akhlak, wajahnya ganteng. Kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Pak, maaf, yang setiap hari nyuapin Bapak, orangnya namanya Nabi Muhammad. Teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Mana dia orangnya? Orangnya sudah meninggal. Dipegang Sayyidina Abu Bakar, seraya mengucapkan syahadat yang Abu Bakar. Karena apa? Akhlak Muhammad Rasul. Allahumma ja'alna minhum. Semua kita punya akhlak seperti Nabi Muhammad. Cuma sulit, dia nggak banyak. Sulit. Kita manusia biasa, kita punya nafsu. Kita kalau dihina, kita ngamuk. Maka saya punya guru, beliau Habib Lutfi pernah mengatakan sama saya, ya Saleh, ye manusia ye, la tafrah bil madah, wa la tabghad bil bughd. Jangan senang tatkala dipuji, jangan benci tatkala dihina. Sulit nggak, Pak? Orang pengennya kalau dipuji senang. Kalau dihujat dia akan ngamuk. Jadi kalau akhlak Nabi Muhammad SAW sampai beliau lakukan setiap hari sampai meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak sahabat-sahabat, maaf, kita termasuk
sahabat Muhajirin mau hijrah menuju Madinatul Munawwarah, orang Ansor ngomong, ayo Muhajirin, cepat hijrah ke Madinah. Yang masih bujangan siapa? Kamu yang belum punya istri? Iya, istri saya 2. Saya punya istri 2, yang cakep 1, yang jelek 1. Udah buat kamu yang cakep deh, saya yang jelek-jelek aja. Ada orang semacam itu, Pak. Ibu bingung ya. Berjuang demi Nabi Muhammad. Kenapa ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi? Ada yang berperang terus sampai pedang ditibas-tibaskan. Sampai apa? Matanya lepas. Matanya nempel di pipi, Bu. Nempel ke pipi matanya. Lapor kepada Rasulullah. Mata saya lepas Rasulullah di pipi. Minta doa aja Rasulullah. Kata Rasulullah, biar nanti jadi saksi kamu kelak di yaumul qiyamah di surganya Allah. Marahaba Rasulullah, biarkan mata saya di pipi terus. Yang penting saya masuk surganya Allah. Matanya keluar, Pak. Kita sanggup matanya keluar. Matanya keluar demi Nabi Muhammad. Sampai suatu saat bertahun-tahun Rasulullah ketemu dengan anak kecil, ditanya, mana abu kamu, bapaknya siapa? Abah saya yang matanya di pipi Rasulullah. Abah saya matanya pernah di pipi. Karena apa? Berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita mau ngaji, kena air hujan aja merempam semua. Malas semua mau ngaji, padahal ngaji adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Majlis ta'lim yang dibina di Majlis Ta'lim Al-Khairat, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallah tariqan ilal jannah. Orang ingin masuk surganya Allah, masuk Majlis Ta'lim, hadir Majlis Ta'lim, insyaallah akan dikembangkan masuk surganya Allah. Hadis Nabi Muhammad, dan kita tidak akan pernah mengenal Nabi Muhammad kecuali dengan ngaji, dengan belajar, menimba ilmu dengan orang-orang yang musafal di Nabi Muhammad SAW. Ilmunya yang nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, ajarannya yang nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Yang paling akhir ada suami istri. Suami istri ini begitu cintanya dengan Rasulullah. Sampai-sampai tatkala Nabi Muhammad SAW beliau lagi dalam keadaan kerja bakti. Tatkala beliau kerja bakti, sang ayah ngomong sama ibu, Bu, kita potong kambing buat Rasulullah. Biar Rasulullah senang, biar Rasulullah bahagia. Nanti kita panggil Rasulullah biar makan di tempat kita. Istrinya senang karena sama-sama dermawan, bukan sama-sama orang bakhil. Kan kadang-kadang ada suaminya dermawan, istrinya bakhil. Ada istrinya dermawan, suaminya bakhil. Yang kurang aja suaminya bakhil, istrinya bakhil semua. Alhamdulillah min dzalik. Ini hendak. Akhirnya, ayo kita potong kambingnya. Pas mau dipotong, Rasulullah potong anak apa? Orang tadi potong kambing. Anaknya yang 2 lihat tuh. Wah, bapak potong kambing nih. Kecil-kecil anaknya. Makanya orang kalau pengen suka mau, anaknya suka maulid, bapaknya harus senang maulid. Kalau anaknya pengen senang sholat, bapaknya harus sedang sholat. Akhirnya apa? Setelah disembelih kita atau sudah dimasak semua, bapaknya kerja dengan Rasulullah, ibunya masak. Pas masak, anaknya ngomong kakaknya, Dek, ayo kita potong kambing yuk. Ayo ke belakang. Ke belakang, ke dapur, di kandang, tidak ada kambing. Kata abangnya, udah sini aja deh. Istilahnya kalau ulun ya, ulun jadi bapak, dia jadi kambing. Sedikit-sedikit saya bahasa Banjar ini. Padahal baru 2 hari saya di Banjar, Pak. Akhirnya, ya udah deh. Kakaknya jadi bapaknya, adiknya suruh jadi kambing. Ayo kambing, kamu sini. Diambil keselnya. Cari bisu nggak ada, tahunya yang tadi buat potong kambing. Ditaruh lehernya, ditempelin kepada lehernya adiknya, dipotong itu kepala, keluar darahnya. Tatkala keluar, mati adiknya. Sang kakak takut, ya Allah, kok adik mati? Ya kalau orang dipotong pakai pisau yang mati, masa ketawa. Sang adik kaget, kakaknya ini bingung. Aduh gimana nih? Ibunya dengar ada apa? Ibunya ke dapur, Masya Allah, kok anak saya udah mati 1. Dipotong lagi sama abangnya. Abangnya ketakutan. Lari. Kata ibunya, kamu jangan lari, udah diam aja di sini, diam. Nanti kamu jatuh. Mana
Kalau ibu gimana? Pingsan apa enggak? Ini ibu cinta dengan Rasulullah. Diambil adiknya, dibersihkan darahnya, diambil kakaknya, dibersihkan darahnya, taruh di kamar kunci, masak lagi. Yang penting Rasulullah senang, urusan tuh mati apa urusan. Yang penting Rasulullah kan senang, udah nanti juga dibalas oleh Rasulullah. Masak udah selesai, panggil Pak, ini nasinya, kambingnya udah matang. Maaf Bu, udah kabarin anaknya mati. Udah, malah apa? Udah matang itu, panggil Rasulullah. Tapi maaf jangan banyak-banyak. Ini kambingnya cuma satu, kalau semua udah cukup. Mukjizat Rasulullah, dipanggil semuanya cukup. Waktu Rasulullah mau makan Bu, malaikat Jibril menghadap Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ibu ini punya anak dua Rasulullah. Kalau bisa diajak makan bareng. Yang perintah malaikat. Rasulullah pun menanya, Bu, mana tuh dua anak? Suruh makan bareng. Ibu bingung mau jawab apa itu. Anaknya sudah mati, ada-ada aja Rasulullah manggil suruh makan bareng. Bingung dia dengan alasan nanti ngerepotin Rasulullah, nanti ini Rasulullah. Ya udah, Rasulullah terima, ambil nasi lagi, mau makan lagi. Mereka jambil lagi, datang lagi. Ya Rasulullah, jangan makan dulu. Itu diajak anaknya. Nah, kalau Rasulullah terus-terusan bapak itu menanyakan di mana anak-anak Bu? Di kamar malu udah biasa, biarin aja nanti malah ganggu Nabi, orang anak kecil-kecil. Orang Rasulullah yang nyuruh, mana adanya? Masuk, bapaknya buka pintu, wajahnya biasa-biasa aja. Ibunya belum, kok biasa? Anaknya mati. Ternyata apa? Pas bapaknya masuk, itu Abdullah sama Abdul Somad lagi lari-lari di dalam kamar, lagi main-main di kamar. Abdullah, makan. Keluar lari depan ibunya belum. Yang mati sah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dihidupkan kembali oleh Rasulullah. Dihidupkan karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal, dari awal hingga akhir. Apabila ada salahnya saya minta maaf. Semoga duduknya kita menambahkan mahabbah dengan Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.